Kepala SMP Negeri 1 Gedangan Bapak Ari Setiawan MPD, yang kami hormati Ibu Evi Isyana PSP dan Bapak Abdul Mujib MPDI selaku narasumber hari ini, dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Gedangan peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan hari ini bertema diseminasi budaya positif dengan narasumber Ibu Evi Isyana Mukti, Jumat 3 Februari tahun 2023 di Aula SMP Negeri 1 Gedangan, dan narasumber Bapak Abdul Mujib MPDI, Jumat 3 Februari 2023 di Aula SMP Negeri 1 Gedangan. Pertama-tama, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Gedangan, yang keempat adalah materi diseminasi budaya positif, yang kelima adalah refleksi, yang keenam adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Putri Setiawati SPD. Kepada Ibu Putri Setiawati SPD dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Gedangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Setiawan MPD. Kepada Bapak Ari Setiawan MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pendidik dan terutama pemateri Bu Evi dan Pak Mujib selaku calon guru penggerak yang insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan sehingga dalam perjalanannya mengikuti diklat guru penggerak membawa dampak dan manfaat bagi siswa kita, sekolah kita, bagi kita semuanya, sehingga apa yang diperoleh itu bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Kedua kalinya salam serta salam semoga tetap dilipat junakan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh yang baik, dan kita bisa membedakan, memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ibu Bapak yang saya hormati, di sini ada diseminasi budaya positif, ya. Diseminasi budaya positif. Kalau kita melihat dari budaya positif, maka ada hal-hal yang sinergi, apakah antara guru, siswa, aturan-aturan yang ada di sekolah itu merujuk pada budaya positif. Artinya di dalam jenjang SMP semua siswa yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah di tingkat SMP ataupun SD, SMP maupun SMA, kalau di SMA sudah punya pemikiran yang lebih, tetapi di SD dan di SMP terutama itu semua kegiatan harus diawali dari pembiasaan. Jadi kalau tidak ada pembiasaan, maka hal ini akan ditinggalkan oleh para siswa. Kalau dulu ketika saya belajar komputer itu ada namanya WYSIWYG, artinya what you see is what you get. What you see is what you get, itu apa yang dilihat itu yang didapatkan. Tapi kalau di sini kan what student see is what the student do or the teachers do, kan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa, apa yang dilihat oleh siswa itu yang akan dilakukan. Jadi perilaku-perilaku ini yang harus ditanamkan terutama di SD dan di SMP, di tingkat SD dan SMP. Oleh karena itu budaya positif harus senantiasa kita gelorakan. Dimungkinkan kita senantiasa menghindari hal-hal ataupun perkataan yang mengatakan jangan, kan gitu. Jangan, misalkan ada anak lari, jangan lari, lama-lama yang terdengar itu larinya. Jangan bicara saja, jangan ngobrol gitu. Nanti ketika ada kata jangan, tapi akhirannya itu kita malah membuat anak itu terus terngiang di kata-kata terakhir itu terbawa, jangan nakal, jangan malas. Jadi hal ini akan membuat otak belakang gitu ya, otak belakang siswa itu akan di long term memorinya itu akan terngiang, oh iya nakal, berarti wis nakal. Tapi ketika kita ubah
kata-kata itu dengan kata-kata motivasi, misalkan ada yang berlari, ya diminta untuk jalan. Atau di masjid jangan bicara saja atau jangan ngobrol saja, tapi kita ubah dengan diam begitu. Jadi hindari kata jangan, karena kata jangan diikuti oleh kata yang senantiasa diingat oleh anak. Kalau kita senantiasa, oh kamu jangan nakal kok, jangan malas, nah itu nanti ketika ada stagnan gitu ya, siswa ini sudah mencoba tapi udah nggak bisa, yang diingat itu nakal, jangan nakal, ya wis ngono berarti aku nakal, aku males kan. Nah, itu dihindari, salah satu dari budaya positif. Ada lagi sinergi antara aturan-aturan yang ada di sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan. Nah, inilah yang insya Allah budaya positif ini akan menjadikan konsep membentuk karakter siswa. Jadi karakter itu terbentuk manakala ada pembiasaan itu akan menjadi satu kebiasaan, habit, dan akan menjadikan karakter. Kalau semua siswa mempunyai karakter disiplin positif, maka itu akan menjadi budaya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja presentasi atau diseminasi ini akan membawa manfaat bagi kita dan kita bisa tidak tularkan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita dengarkan materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Abdul Mujib MPDI. Kepada Bapak Abdul Mujib MPDI dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'abadu. Ibu Bapak yang kami hormati, sehat semua ya? Alhamdulillah. Karena penting Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan pikiran kita, kesehatan badan kita maupun kesehatan jiwa kita. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk bersama-sama kita akan mencoba untuk menggali lebih lanjut bagaimana budaya positif khususnya di sekolah kita. Ibu Bapak sekalian, kenapa harus ada budaya positif? Karena sesungguhnya budaya positif ada nilai, sebuah nilai keyakinan yang kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Artinya bahwa keyakinan pada nilai-nilai budaya positif ini harus terus dikembangkan khususnya pada murid atau peserta didik. Sehingga ketika kita mengharapkan peserta didik kita menjadi manusia-manusia yang berprofil pelajar Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya positif yang ada dalam materi nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara sering mengumpamakan bahwa sekolah ini sebagai ladang atau tempat persemaian, di mana di dalamnya ada bagaimana kita melihat kondisi tanah, bibit tanaman, kemudian bagaimana cara memberi pupuk dan air supaya seimbang, kemudian membasahi sehingga harapannya tanaman itu bisa baik seperti yang kita harapkan. Apa relevansinya dengan sekolah? Sangat relevan Bapak Ibu. Anak-anak ini sebuah bibit yang memang harus kita desain menjadi manusia-manusia yang bermutu. Manusia-manusia akan bisa meneruskan bagaimana
bangsa kita. Maka ketika kita bicara sekolah, kita bicara pendidikan, sesungguhnya kita berbicara nasib bangsa. Maka anak-anak harus disiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang siap meneruskan pembangunan, khususnya manusia yang berkarakter sebagaimana dalam tujuan pendidikan di Indonesia ini. Nah, bagaimana kita menjadikan anak kita? Kita harus tahu kondisi anak. Kemudian bagaimana cara pembelajaran? Kita mengetahui kondisi murid dan sebagainya. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk dapat membantu peserta didik atau siswa supaya tumbuh secara maksimal mempunyai profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif ini tidak bisa serta-merta kemudian muncul, tapi harus kita ikhtiarkan dalam bentuk sebuah konsep dan bangunan yang utuh, di mana berpihak pada murid. Kalau selama ini pendidikan kita teacher oriented, kemudian materi oriented, maka dalam budaya positif harus dikembangkan pada berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, dengan berpusat dikembangkan melalui keadaan dan disiplin positif di sekolah. Baik, kita akan coba gali lebih lanjut ya, apa itu disiplin positif. Ya, Ibu Bapak sekalian, tujuan dari disiplin positif sesungguhnya adalah menanamkan motivasi, spirit bagi anak-anak kita untuk menjadi apa yang dikehendaki sesuai dengan cita-citanya, dengan kepercayaan diri yang ada dalam dirinya. Jadi sesungguhnya Ibu Bapak sekalian, anak-anak ini sebuah potensi yang perlu dikembangkan menurut kemampuan dan potensinya yang ada dalam dirinya. Posisi kita bagaimana nanti akan kita jawab dalam sebuah rumusan nanti di dalam materi ini. Nah, ya banyak. Oke, kita lanjut. Makna disiplin. Kenapa kita berangkat dari sebuah kedisiplinan? Disiplin ini adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan yang diharapkan. Artinya ketika anak-anak mempunyai cita-cita dan harapan dan tujuan, maka kata kuncinya pertama adalah bagaimana mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan tujuannya, mendisiplinkan apa yang akan diraihnya dalam sebuah budaya dan kebiasaan sekolah yang disebut dengan budaya positif. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian yang memaknai bahwa disiplin ada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan ada disiplin sehingga menjadi patuh. Tetapi sesungguhnya untuk mewujudkan murid yang merdeka, yang berdisiplin, maka yang dibangun adalah potensi dari dalam dirinya maupun dari luar. Apa artinya? Potensi anak dari luar ini secara kodrati mempunyai nilai-nilai yang harus dikembangkan. Maka dalam konsep agama sesungguhnya anak-anak ini dilahirkan dalam potensi yang luar biasa, dalam keadaan suci, dalam keadaan punya kekuatan yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan di dunia. Nah, tinggal bagaimana kita, orang tua, guru, melihat potensi itu dengan baik, sehingga anak-anak berproses dalam kehidupan yang menjadi manusia yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Ada kenyamanan, ada kesehatan, ada keselamatan dalam hidupnya. Adapun definisi kata merdeka, sebagaimana dalam konsep pendidikan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, bahasa dari bahasa merdeka itu jawabannya noramung melepasing panggih angin uga pat kuasa aman diri berangga. Artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Dengan kata lain, Ibu Bapak sekalian,
Siswa yang merdeka itu siswa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau siswa itu belum selesai dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan memerdekakan dirinya. Contoh, dia dihinggapi oleh perasaan takut, oleh perasaan cemas, oleh perasaan kekhawatiran. Ini belum selesai. Bagaimana kita memberikan satu potensi yang ada dalam dirinya untuk berkembang kalau dirinya saja belum siap? Baik, untuk mengembangkan pendidikan, karakter salah satu yang dikembangkan adalah budaya positif. Banyak budaya positif yang dikembangkan di sekolah kita, ibu bapak sekalian. Cuma terus harus diperkuat, dikembangkan ya. Yang biasanya dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai karakter diharapkan kepada peserta didik kita. Salah satu bentuk budaya positif yang ada di sekolah kita adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin dalam mengikuti pelajaran, disiplin waktu, disiplin mengembangkan diri, disiplin dalam beribadah dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas. Apakah disiplin positif itu tanpa ancaman atau hukuman bisa diterapkan, ibu bapak sekalian? Misalnya, kita menerapkan disiplin waktu, masuk tepat waktu. Apakah harus diikuti dengan sebuah ancaman atau hukuman supaya bisa berjalan dengan efektif? Ya. Nanti akan kita bahas apa bedanya sebuah keyakinan dan sebuah peraturan. Kalau peraturan ada konsekuensinya, ketika tidak dilakukan ada konsekuensi. Ya, jadi disiplin positif itu dibuat oleh kesepakatan antara guru dan siswa agar mereka terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Maksudnya bahwa apapun istilahnya di sekolah kita, kalau hari tata krama, peraturan, itu bagian nilai-nilai dari kedisiplinan yang sesungguhnya harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kenapa? Karena di dalamnya ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ya. Baik, selanjutnya Bu Bapak. Nah, keyakinan kelas. Pertanyaan sederhananya begini. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja untuk membuat kelas kita baik? Supaya kelas kita pembelajarannya efektif, supaya tertib. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa sebuah keyakinan? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Terima kasih. Monggo Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menurut saya, kalau tadi kenapa kok tidak Tidak peraturan. bukan peraturan, karena kalau peraturan itu kembali ke tata tertib, yang mana kalau peraturan pasti akan ada sanksi. Sedangkan kalau keyakinan kita menanamkan budaya positif atau normal bahwa ini adalah suatu keyakinan yang masing-masing harus punya tanggung jawab tanpa harus ada sanksi-sanksi. Demikian. Kita beri plus untuk BK. Ya, kenapa harus keyakinan keras? Keyakinan Ibu Bapak itu didorong dari dalam, ya. Artinya ada tanggung jawab. Contoh, kalau kita naik sepeda motor di jalan, maka ada peraturan harus memakai helm. Tujuannya apa Ibu Bapak? Supaya kita selamat. Contoh lagi misalnya, nah yang mungkin hari ini masih ada, kita dianjurkan memakai masker ketika keluar atau ketika berkomunikasi, apalagi pada waktu pandemi. Apa tujuannya? Supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik, supaya sehat lah, ya. Nanti supaya selamat, supaya sehat, supaya sejahtera. Nah, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kesehatan itulah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Jadi tidak ada kemudian, kalaupun ada tanggung jawab masing-masing, maka sanksi, hukuman tidak akan berlaku Ibu Bapak sekalian. Karena mereka punya tanggung jawab masing-masing. Itu ya, itu bedanya. Nah, mengapa adanya keyakinan keras penting untuk terbentuk sebuah budaya positif?
Apa yang bisa mungkin Bapak Ibu gambarkan dari sebuah pertanyaan, mengapa sih keyakinan keras itu penting kalau kita ingin menciptakan sebuah budaya positif? Apa itu Bapak? Karena untuk menciptakan sebuah budaya itu dimunculkan dari sebuah dari dalam itu Bapak. Yang penting itu dari dalam masing-masing. Apapun bentuk peraturan, apapun istilahnya lah. Tapi kalau dalam diri kita, dalam hati kita tidak ada tanggung jawab untuk melaksanakannya, ya tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif, nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya, contoh dari sebuah keyakinan keras yang bisa dilaksanakan, membuat kesepakatan kelas. Contoh, misalnya disiplin waktu pembelajaran, menjaga kebersihan. Ini dari anak-anak yang diteruskan bersama-sama dalam sebuah kesepakatan, membudayakan bertanya, selalu bekerjasama, semangat belajar, saling tolong-menolong, misalnya saling menghargai dan menghormati, mengambil keputusan bersama. Ini salah satu contoh saja kesepakatan yang kita buat sebagai bentuk keyakinan kelas supaya kelas kita masing-masing menjadi lebih baik. Kenapa tidak peraturan saja? Sekali lagi tadi itu peraturan akan konsekuensinya kalau tidak melaksanakan, maka karena mereka tidak terlibat awalnya. Kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan. Sepakat Bapak Ibu bahwa hukuman itu bagian dari proses pendisiplinan? Tidak. Bisa. Ya, bisa muncul, bisa tidak. Layarnya. Tidak apa-apa, santai saja. Kalau ada yang mengatakan bahwa hukuman itu bagian dari proses pendisiplinan, sepakat Bapak Ibu? Sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Oke, akan kita jawab di sini nanti. Nah, apakah hukuman itu identik dengan pendisiplinan? Tidak, kenapa alasannya Bapak Ibu? Proses pendisiplinan itu sebaiknya memang dimunculkan dari kesadaran diri, dari dalam, dari tanggung jawab, dari komitmen. Ya, bukan dari atas kemudian dipaksakan untuk ditaati oleh semua yang terlibat di dalamnya. Disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberi efek yang sangat berbeda dalam disiplin. Merujuk pada karakter mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Artinya Bapak Ibu, peraturan itu ketika diikuti oleh sebuah hukuman itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Ada istilah efek jerah. Tapi apakah bisa menjamin bahwa setelah itu kemudian ada timbul kesadaran? Belum tentu. Ya, kadang-kadang dihukum anak-anak tidak semakin sadar tapi semakin itulah ya. Hukuman yang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku pada murid tersebut sebagai mengajarkan murid tentang kontrol kepercayaan diri kepada yang mampu belajar. Pertanyaannya sederhana Bapak, boleh tidak kita menghukum itu? Pertanyaan sederhana ya, yang mungkin seringkali pengalaman kita lakukan. Boleh tidak kita menghukum dalam konteks hari ini lah? Nggak boleh ya? Iya, nanti akan menarik. Saya Ibu Bapak, nggak apa-apa ya. Ketika ada wali kelas anak sampai begini, saya santai saja, nggak pernah saya kemudian terbawa emosi. Bukan saya tidak peduli, tidak. Ada sisi lain yang perlu saya lakukan sebagai pendekatan.
kita ini ibu bapak sekalian sesungguhnya tidak bisa memaksakan anak untuk bisa berbuat baik. Ya, tidak bisa ibu bapak sekalian. Yang kita lakukan adalah memberikan support spirit bagaimana anak ini mengembangkan potensinya. Kalau sudah berkembang potensinya, dia akan tahu ini baik, ini tidak. Kalau anak-anak dipagari dengan sebuah peraturan ketat, dengan diimbangi dengan hukuman, mereka akan berkomunikasi dengan itu saja. Keluar dari sistem itu, mereka tidak akan mau melakukan lagi. Contoh, ketika di sini dipaksa keras berseragam, anak tanpa kesadaran keluar dari sekolah Bapak Ibu, mereka lepas. Karena sudah keluar dari aturan yang dimainkan di sekolah ini, sudah merasa bebas. Karena itu sebuah peraturan. Tapi kalau anak berdasarkan sebuah keyakinan, kesadaran, dimanapun ketika pakai seragam, baik dalam sekolah, kemudian proses pulang di rumah sebelum diganti, pasti tidak akan dilepas. Ibu bapak pernah nonton pemain bola? Ya, pemain bola itu kalau masuk kelihatan pertama kan rapi begitu ya, kemudian difoto. Setelah main 5-10 menit ada yang dikeluarkan, ada yang keluar sendiri. Tapi saya mengamatinya Bapak Ibu, ada pemain-pemain yang memang tertib Pak. Sampai selesai itu tidak pernah. Iya. Oh. Ya, ini pengalamannya Buika. Iya. Oh ya. Itu peraturan. Tidak apa-apa ya. Artinya di sisi lain mereka timbul kesadaran, memang ini. Gitu. Bukan karena sudah main, tidak apa-apa, bebas. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang bantu kita mencapai tujuan. Justru hukuman milik dampak jangka pendek ataupun jangka panjang berpengaruh pada kemandirian murid. Kita sering dicontohkan di Bapak, kalimat per kalimat, slogan-slogan yang kita sampaikan kadang-kadang masih akan diingat oleh anak ketika mereka sudah dewasa. Ya, maka berperilaku positif saja. Oke, hal yang melekat pada benak murid ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Yang kita khawatirkan buat sekalian, ketika kita menghukum anak, itu anak tidak sadar tapi timbul kebencian yang pertama pada kita. Ini yang kita khawatir. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan yang kedua, mereka sudah tahu pasti akan jadi mati. Maka dia akan pasang badan untuk bisa melawan. Dan dia sadar bahwa dia melakukan, karena dia tidak menerima apa yang kita berikan, karena mereka tidak nyaman, maka ketika dihukum apapun ya dilaksanakan, tapi setelah itu ya mereka tidak akan bisa berbuat lebih baik lagi. Ini makanya nanti perlu kita, hukuman bukan strategi disiplin ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan menciptakan budaya positif? Satu, fokus pada kesehatan mental. Kenapa kok tidak kesehatan fisik Bapak Ibu? Ada guru olahraga saja ya bagiannya. Kita bagian mentalnya saja. Menciptakan komunikasi yang efektif, menanamkan toleransi, menilai siswa secara objektif, jadi dari segala aspek Ibu Bapak sekalian, tidak hanya akademik dan akademik, tapi kepribadian, kemudian nilai-nilai yang ada dalam dirinya, mewujudkan kesetaraan di kelas, tidak ada diskriminasi. Ya, kemudian memotivasi siswa menunjukkan apresiasi. Kita ini sering kadang-kadang apresiasi kalau ada sesuatu yang monumental. Kalau di luar kita, apalagi kondisi sedang penat begitu, untuk mengapresiasi siswa agak sulit ya. Baik. Selanjutnya nih, banyak nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan itu? Ini sebuah ilustrasi, monggo nanti saya dibantu. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid. Ya, dalam pelajaran tertentu. Ya. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapat soal-soal yang menjadikan tes atau sumatif hari ini. Dan tentunya hasilnya sangat baik dibandingkan dengan murid lainnya. Dari permasalahan tersebut, buatlah pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama-sama dijunjung tinggi. Maksudnya apa? Ini Bapak Ibu.
Di satu sisi kita semua panjenengan berhadapan dengan kebenaran. Kalau tidak benar, normal. Berbuat yang benar artinya melaporkan bahwa sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Di sisi lain, rekan guru tersebut adalah bestie panjenengan. Ya, satu bangku, biasa makan bersama, kemudian pulang bersama, gantian. Di mana nilai kesetiaan Anda sebagai seorang teman akan diuji. Kondo agak. Bila dua nilai kebajikan saling bersinggungan, apa yang harus Anda lakukan? Saya bisa dibantu Bapak Ibu. Di sisi lain, maksudnya nolong Pak, privat ya. Ya apa jadi mosok yang di privati kok nilainya jelek, gak pantes lah. Di sisi lain itu tidak baik lah, karena tidak memotivasi bagian. Nah, di sisi lain yang menyampaikan itu teman atau teman kita. Gimana? Ada pendapat Bumi? Monggo. Ya, tapi paham ya masalahnya ya. Coba saya ulangi Bapak Ibu. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid pada pelajaran tertentu. Murid-murid yang mengikuti les privat tersebut dapat soal yang akan dijadikan soal sumatif, bahasanya begitulah. Nah, tentunya karena sudah dapat soal, apalagi jawabannya, nilainya sangat baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sisi lain ada pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nek panjenengan laporkan, ya itu betul karena supaya ada fair lah dalam ujian, nilainya biar objektif. Di sisi lain yang memberikan itu teman panjenengan, soulmate lah, mulai bareng, kadang gitu kono bakso, kadang gitu kono langsung beringa ya. Maka Bumi bagaimana juga. Terima kasih Pak Mujib. Ini pengalaman saya waktu di SMP 3 Warungke. Kebetulan ada 2 materi ulangan tuh. Ulangan yang pertama, jawaban ulangan yang akan datang jam kedua itu sudah menyebar. Saya kepo, saya selidiki, terus kemudian akhirnya saya temukan si A, teman saya tadi yang menyebarkan. Betul, memang dia juga ngelesi. Saya kalau negur juga dia lebih senior saya. Saya melaporkan juga tidak mungkin itu karena juga sahabat saya sendiri. Tapi saya tetap memberi ini ke anak-anak. Ini kan belum tentu kebenarannya, nak. Kenapa kok sudah di ini kan soalnya belum datang, belum tahu soalnya, kamu kok sudah menerima jawaban. Jadi saya yakinkan ke siswanya kalau ini kebenarannya belum pasti, jadi jangan disebar ke teman-teman yang lain gitu. Kemudian lain hari si bapak tadi saya pendekatan, maksudnya kurang baik lah kalau seperti itu. Mending anak-anak itu diberi bekal atau kisi-kisinya saja, jangan sampai di floor soal-soalnya gitu. Yang diambil oleh Bumi mengingatkan Ya. Kemudian menguatkan siswa supaya tidak mudah percaya. Kadang kalau anak langsung percaya ini keyakinannya gitu. Seperti itu, makasih. Biasa tepuk tangan di kota. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, kita punya tanggung jawab Bapak. Di sisi lain, ya silakan saja punya kegiatan les dan sebagainya. Tapi tujuannya kan untuk memotivasi pelajar atau siswa yang supaya bisa berprestasi. Nilai-nilai kebajikan ada sifat positif manusia. Nah, nilai positif Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya adalah sifat-sifat positif manusia. Itu ya, yang ingin dicapai tidak memandang suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi ketika siapapun datangnya dari manapun, agama apapun, ketika itu positif maka harus kita akui bahwa itu perbuatan yang positif. Itu ya nilai-nilainya.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini oleh seseorang, maka motivasi dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi. Ibu bapak, dulu pernah kita diajarkan oleh guru kita, tidak ada pelajaran yang sulit. Yang sulit adalah diri kita bagaimana menyiapkan diri untuk belajar. Tidak ada motivasi. Nah, tugas kita sesungguhnya paling penting adalah bagaimana memotivasi siswa untuk belajar apapun dan dimanapun. Pelajaran apapun tidak akan menjadi persoalan kalau motivasinya tinggi. Ya, sehingga nanti anak-anak tidak, kalau ada nilai itu tidak melihatnya bermapel, gitu. Sehingga ketika ada analisis yang mana begini, loh Pak, anak ini mapel ini bagus, tapi mapel ini tidak. Mungkin itu potensi kayak belajar dan sebagainya. Tetapi kalau mau dikaji secara mendalam, Ibu Bapak, ketika anak punya spirit dan motivasi yang tinggi, minimal tidak ada yang nilai tidak baik, standar paling tidak lah. Karena semangatnya kuat untuk belajar. Pertanyaan paling tidak. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap murid bisa adalah sebagaimana konsep kurikulum kita, yaitu profil pelajar Pancasila ada 5: beriman, berkepentingan global, mandiri, benaran, kritis, gotong royong, dan kreatif. Lanjut. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, Ibu bapak sekalian, seorang guru saat hadir mengajar tepat waktu. Pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi? Bapak Ibu lah, jangan saya. Bapak Ibu ya jangan. Apa sih? Saya juga datang setiap hari tepat waktu. Ketika ada pertanyaan, apa sih motivasi Bapak Ibu? Nah, monggo Bu Miftah. Terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi motivasi saya untuk datang tepat waktu setiap hari adalah karena guru merupakan contoh bagi siswa. Jadi ketika saya hanya memberitahukan melalui kata-kata besok harus datang pagi, besok jangan terlambat. Nah itu kurang membekas di ingatan mereka, kurang bisa menjadi keyakinan. Tapi jika saya bisa mencontohkan dengan datang tepat waktu, besoknya mereka akan melakukan hal yang sama karena mereka juga yakin. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, kata kuncinya adalah contoh dan keteladanan. Bagus, coba kita lihat. Ada 3. Apakah Anda datang itu ya tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ada 4 sebenarnya di sini Bapak Ibu, nanti yang satu luar biasa. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru karyawan yang berprestasi, teladan. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Tadi yang disampaikan oleh Bu Miftah, yang ketiga luar biasa. Ada yang keempat Bapak Ibu. Apa? Khawatir ditutup pintunya oleh Pak Imam. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Mau itu nanti dirumuskan ya. Hai, Bapak Ibu sekalian, lanjut dengan sedikit ya. Manakah motivasi yang paling kuat berdasar Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Tambah 1, yang keempat tadi ya. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia termasuk peserta didik. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Pertama, kebutuhan bertahan hidup, survive ya. Siswa kita, murid kita, itu ketika ada masalah biasanya ada ego. Ya, mungkin anak ini maunya biasa saja, tapi ketika disinggung perasaannya naik. Kemudian saya tidak mau diremehkan, saya tidak mau ketika itu dilakukan mereka merasa terhina, tidak punya harga diri. Yang kedua, cinta dan kasih sayang ya. Untuk membangun sebuah keyakinan budaya positif didasari dengan cinta dan kasih sayang. Ya, makanya Bapak sekalian sering kita berdoa. Ini mohon maaf ya, kita yang harus kita hindari Bapak sekalian.
Jangan pernah benci atau makel kepada murid. Ketika kita sudah benci sedikit saja, maka ilmu kita tidak akan bisa masuk. Yakin, karena ilmu itu masuknya dari hati ke hati, bukan dari pikiran ke pikiran. Kalau hanya pikiran ke pikiran itu namanya pengetahuan. Kalau ilmu adalah dari hati ke hati. Ketika kita sudah ada rasa benci menyampaikan itu, yakinlah bahwa ilmu itu tidak akan masuk. Kalau pengetahuannya iya, pengetahuan itu tidak harus sekolah, Pak. Bukan, Google sudah dapat pengetahuan, tapi belum dapat ilmu. Itu ya, bedanya itu. Maka harus ada cinta dan kasih sayang. Kalau orang dulu mengatakan yang dulu ummah bi aini rahmah, melihat seseorang itu dengan cinta dan kasih sayang, sehingga tidak ada rasa kebencian. Apapun yang dilakukan siswa, ya kita tangani, kita tertibkan, tapi jangan sampai ada didasari dengan kebencian. Ini yang harus kita hindari. Kebebasan, ya freedom. Kadang-kadang anak ini bebas, tapi kebebasan ini juga harus kita batasi. Kesenangan, ya siapapun inginlah. Kemudian terakhir kekuasaan, power. Orang biasanya kalau punya power kekuasaan itu bisa melakukan sesuatu. Nah, bagaimana dengan kondisi di sekolah kita? Poin pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah, makanan, seks sebagai bagian dari proses reproduksi. Contoh saja. Yang keempat, kebebasan menentukan pilihan. Walaupun anak-anak bebas, tapi kita punya keyakinan kelas tadi, kesepakatan yang harus kita hati bersama. Poin 5, kesenangan kebutuhan. Kesenangan adalah kebutuhan menjaga kesenangan bermain dan tertawa. Tetapi sekali lagi Bapak, semua kebutuhan dasar manusia ini kalau kita punya keyakinan tadi, maka mereka akan tahu batas-batasannya. Oh, saya boleh tertawa tapi ketika tidak waktunya pelajaran. Saya boleh bermain tetapi tidak mengganggu orang lain. Dia akan tumbuh di situ. Ya. 5 posisi kontrol ini yang terakhir Bapak sekalian. Posisi kita sebagai guru orang tua, ada 5 posisi yang harus dilaksanakan ketika melakukan fungsi controlling terhadap tanggung jawab dan anak-anak kita. Pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa menganggap bahwa sekolah memerlukan sistem. Ini dalilnya. Harus ada hukuman supaya sistem anak-anak tidak sering kali kita mendengar, anak-anak ini kamu tidak begini, tidak bisa lah, harus dihukum, harus di efek jerah macam-macam. Tujuannya apa? Menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang dalam posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja begitu. Ya, jadi awas dulu ya, awas kalau tidak mengerjakan. Di fungsi kita bukan yang guru tapi pengawas Bapak Ibu. Awas ya, masih mending asal bukan satpam saja fungsi kita ya. Awas mencolot dan sebagainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu-satunya cara menghukum itulah membuat guru bisa melakukan tugasnya dengan baik. Saya yakin di tangan ini tidak ada lah, ya. Ada yang komentar maksudnya. Baik, ya ini monggo menjadi evaluasi kita bersama dengan cara. Kemudian selanjutnya, nah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol sebagai persuasi. Guru di posisi teman menggunakan dukungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Katakan, ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini ya, sudah kali tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Tetapi Ibu Bapak harus difahami bahwa ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya adalah ketika posisi teman ini tidak memberikan bantuan, siswa bisa mengatakan begini, loh Bapak bukan teman saya ya, kok tidak bantu. Karena mereka menganggap sebagai teman. Ketika tidak mendapatkan bantuan hal yang positif, maka mereka akan bereaksi. Contoh, ketika kita tidak membantu misalnya, mereka akan kecewa dan berkata,
Saya pikir Bapak Ibu teman saya, kok nggak bantu? Nah, begitu. Karena mereka menganggap bahwa teman itu untuk membantu, ya. Mereka kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah akan bertindak untuk guru tertentu itu saja. Ini yang harus dihindari. Dia akan baik kepada guru karena yang dianggap teman. Kepada yang lain merasa tidak teman, maka dia tidak berlaku yang sama. Ya, murid akan tergantung pada guru yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang ketiga, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Proses pemantauan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi ada sebuah peraturan, tugas kita sebagai monitor, ya. Kemudian pertanyaan diajukan biasanya, peraturan apa yang kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Nah, tetap berkaitan dengan ini karena sebuah peraturan itu mesti ada konsekuensi atau hukuman. Ini fungsi monitor. Nanti posisi kita di mana Bapak Ibu? Coba kita. Yang keempat, manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas persoalannya sendiri. Lebih banyak menjadi fasilitator, supporting lah, tapi bukan follower Bapak Ibu ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi dimanapun, baik di teman maupun pemantau. Di manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki apabila ada kesalahan yang ada. Contoh, ketika ada masalah Bapak Ibu, anak akan digali. Kenapa? Sebabnya kamu lakukan. Kenapa kamu melakukan ini? Pasti ada sebabnya kan? Tidak, kamu ini setiap hari, kamu ini salah. Ketika sudah divonis semacam itu, kita tidak akan menggali lebih lanjut saja. Ya, maka ketika kenapa sih kamu kok lompat? Kenapa kamu mencuri? Pasti ada sebabnya Bapak. Nah, di sini fungsi nanti pendampingan dan sebagainya. Dan terakhir, manajer. Manajer apa sih mentor juga ya tadi. Nah, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ini cara penyelesaian di beberapa ya. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Ada siswa kita yang melanggar peraturan. Apa dibiarkan saja? Apa diberi hukuman atau kita maafkan saja? Ya wis nggak apa-apa deh, wis jadi kamu masih anak-anak ya. Besok pokoknya jangan diulangi. Apa begitu? Begitu kan ada tanggapan monggo. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Yang kami lakukan biasanya kalau pertama kali mungkin kita ingatkan, karena kan kalau pertama kali itu mungkin kesalahan secara tidak sengaja. Tetapi kalau sudah berulang kali berarti anak sudah memiliki kebiasaan seperti itu. Nah itu yang harus kita lakukan tindakan. Dalam artian kita gali penyebabnya apa, terus kita kita cari solusinya bersama. Jadi ada kesepakatan antara kita dan si anak. Gitu. Ya, tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu. Ya, jangan lupa ketika ada persoalan kita menggali lebih dalam bagaimana sumber masalah itu. Karena ketika kita ingin mencari solusi tanpa tahu sumber masalahnya pasti tidak tepat, gitu ya. Mungkin spekulasi kan, tapi tidak mendasar pada persoalan yang dihadapi. Oke, ada yang tinggal maafkan saja. Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari bagaimana bagi mereka untuk memperbaiki diri. Contoh, ada kalimat-kalimat yang sebenarnya bisa, oh iya, tidak apa-apa, kesalahan itu memang sifat manusia. Tetapi kalau berulang-ulang itu bukan manusia. Tapi ya, artinya kan begitu Bapak Ibu. Jangan manusia semua. Anak-anak kesalahan pertama manusia, kedua juga manusia, ketiga masih manusia sesungguhnya. Artinya sifat kemanusiaannya perlu diperkuat ya.
Nah, manusia itu boleh salah, tetapi salahnya sekali harus ada perbaikan selanjutnya. Mungkin juga kalian begini, untuk menguatkan supaya tidak merasa terpojok. Iya, dulu Bapak juga pernah begitu, tapi setelah itu saya sadar, kemudian bangkit dari kesalahan itu kemudian menjadi lebih baik. Mungkin itu akan memotivasi banyak kita. Ya, karena kita juga tidak pernah menjamin apakah kita tidak jauh lebih nakal daripada anak-anak hari ini kan begitu. Walaupun tingkat kenakalan kita berbeda. Setelah satu cara untuk memperbaiki diri agar terus di sini dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu segitiga restitusi? Ini. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan, mengkondisikan peserta didik. Suasana anak ini kita netralisasi dulu ketika memberikan keputusan. Jangan sampai ketika dihukum anak kondisinya masih emosi. Ketika diberi konsekuensi, kalau kita konsekuensi bahasanya, ketika anak tidak siap, kondisinya tinggi, mesti akan melawan. Ya, pengkondisian lah, proses pengkondisian untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Kasem di LMP Santai itu. Jadi bagaimana kita menciptakan, menyiapkan anak mengkondisikan diri. Oke, nah, 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas, distabilkan dulu emosi dan sebagainya. Kalau perlu dikasih makan, minum supaya nyaman dulu, baru dihukum ya. Validasi yang salah, tindakan yang salah. Apa yang dilakukan tadi salah, diperjelas tapi divalidasi ya. Jangan langsung divonis. Beda Bapak Ibu divalidasi dengan divonis. Divonis itu tanpa ada bukti yang kuat dulu, tapi kalau sudah divalidasi maka buktinya sudah kuat. Ya kita sering kan, saya kadang-kadang, oh ini Pak, yang ambil Pak, kadang udah jelas gitu. Kata siapa? Kemarin ketika anak saya lewat ini Pak Bujit mananya? Nah, panggil anaknya ternyata tidak. Kan saya perlu konfirmasi Bapak Ibu. Bukan kita bela anak, kita tetap ya mengikuti. Ya kita hormati guru, kita tidak ingin guru juga menjadi tidak dihormati oleh anak. Tapi validasi. Yang kedua, menanyakan keyakinannya. Dipastikan anak ini sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Jangan sampai dia ngotot, oh betul ini Pak. Dia yakin bahwa yang dilakukan betul padahal salah. Ini harus tugas kita Bapak Ibu. Kalau anak yakin dengan kebenarannya, kita sudah tidak bisa mengambil solusi. Loh betul Pak ini Pak. Jadi ngambil uang anak lain itu betul Pak, keyakinannya kan repot. Maka kita sulit. Maka menanyakan keyakinannya dulu. Oh iya Pak, saya salah. Nah ini sudah mulai kita bisa masuk. Nah bagaimana caranya Ibu Bapak? Nih, jika mau berbuat salah, ya, menstabilkan identitas, ada kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Biasanya begitu. Ya, bagian dasar sekitar restitusi memiliki tujuan. Contoh, dengan mengatakan kalimat ini, tidak ada manusia sempurna, ya, tetapi kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, contoh lagi misalnya, ketika dalam kondisi emosional maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kondisi emosi, jangan akan bisa normal. Mungkin kita ingin jawaban cepat supaya jelas masalahnya, tapi kita harus hati-hati. Saya mungkin dengan bumi atau siapa, ketika anak bohong, saya tahu Bapak, anak ini bohong, ngotot lah, ya sudah lah, selesai dulu, besok saja. Karena saat ini tidak mungkin dipaksakan mengaku, kondisinya tidak stabil, emosinya tinggi, gitu. Maka ini yang paling penting. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Ya, contoh kita bisa menstabilkan identitas murid agar murid kita bantu untuk tenang cari solusi. Nanti saja kita cari solusi. Yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik, jelek, dan buruk itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Minimal iseng lah. Kenapa kamu ngambil jam iseng Pak? Nah, itu kan tetap ada tujuannya. Nah, tujuan iseng ini yang perlu diluruskan. Dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut hingga murid merasa difahami, kemudian kita cari
solusi. Yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, restitusi. Yang ketiga, teori kontrol nyata bahwa kita pada dasarnya termotivasi pada satu atau dua. Makanya tadi dinyatakan keyakinannya. Paling penting, menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depannya yang dia inginkan. Ketika anak bersalah Bapak Ibu, coba kita gali, kamu sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi angkatan, loh, masuk angkatan yang belum ini. Saya sering pada termasuk anak saya yang kamu jadi mau angkatan, masuk angkatan melakukan meke-meke jadi jangan tegas begitu ya. Ya itu paling tidak anak sudah kan, oh iya saya mau jadi ini kok melakukan ini begitu. Paling tidak kalau anak sadar kan begitu. Kita jangan untuk berpikir progresif ya apa yang di kedepannya. Guru dapat bantu berikan fokus pada hal ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kesimpulan, melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Tadi bukan hanya terlepas dari penjajah, tapi memerdekakan dirinya. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Fungsi kita itu eksternal Bapak Ibu. Maka dalam Islam apalagi tingkat Nabi saja untuk merubah keyakinan, untuk berubah pemahaman kepada pamannya tidak mampu. Ya karena memang bukan tugas kita memberi hidayah itu. Kita ini hanya menjadi wasilah, menjadi pengantar supaya anak itu menemukan hidayahnya masing-masing. Ya kita harus sabar, kita harus ikhlas, kita harus sayang dan sebagainya. Maka tidak boleh ada rasa kebencian. Ketika kita sudah benci, maka hati kita tidak akan nyambung kepada anak-anak kita. Itu yang kita hindari buat sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, yang disampaikan yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah refleksi. Barangkali ada Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk refleksi kita hari ini. Persilahkan. Baiklah. Calon anu TGP maju aja nggak apa-apa di sini. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari materi yang disampaikan Mujib begitu luar biasa. Jadi menurut saya memang ketika perbedaan peraturan dengan, kalau saya menyebutnya kontrak belajar Pak Mujib, itu yang saya rasakan sangat berbeda ketika siswa itu melakukannya. Jadi di awal itu kalau kelas 8A itu saya tidak langsung mengajar, tetapi membuat kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar itu ditujukan agar kelas tersebut nyaman, seperti itu. Jadi anak-anak mendeskripsikan apa yang membuat dia tidak nyaman, itu akan menjadi istilahnya kita sepakati, kemudian bagaimana kelas itu bisa berjalan, seperti itu. Beserta kalau saya menyebutnya konsekuensinya, jadi ada konsekuensi tertentu dan konsekuensinya itu juga dari anak-anak tersebut. Nah, di semester berikutnya kontrak belajar yang saya lakukan itu nanti dievaluasi juga oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu memiliki kepentingan kelas saya itu mau saya apakan, seperti itu. Nah, itu menurut saya menjadi anak-anak itu lebih bertanggung jawab, dan jika anak-anak tersebut istilahnya melanggar kontrak belajarnya, mereka sudah tahu apa konsekuensi yang harus dilakukan, seperti itu. Dibanding ketika kita membuat peraturan yang sudah jadi dan ini hukumannya, itu anak-anak seperti terpaksa melakukannya.
menurut saya memang apa itu namanya, karakter anaknya dibimbing lewat kontrak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang telah disampaikan oleh Pak Iman. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini mengenai budaya positif bisa kita terapkan dalam keseharian ketika kita mengajar. Untuk itu, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rifai kepada Bapak Rifai. Dipersilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Saya tadi juga datang, kemudian ketika cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya perhatikan, mohon maaf tadi saya terlambat. Saya lihat undangannya kemarin itu di Pak Mujib sekitar jam 9. Ternyata di Bu Evi juga ada. Mohon maaf Bapak Bu Evi. Terus kemudian saya mendapat doa nih, alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Evi tadi mudah-mudahan terimplementasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, sehingga kita bisa membimbing anak-anak dalam hal kebaikan dan menuju kedepannya itu anak-anak punya pemikiran yang positif bukan yang negatif. Untuk itu sekarang marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa nabatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awina fi sakaratil maut wa nazhata minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rifai atas doa yang disampaikan. Ibu Bapak yang kami hormati, acara ini telah kita lalui bersama sehingga kita tiba di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini, dan terima kasih kepada narasumber serta Bapak Ali Setiawan MPD karena telah hadir hari ini. Demikian acara hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan menggali bagaimana kelas kita dalam proses belajar semakin baik. Kita akan membuat kesepakatan, keyakinan kita dalam kelas ini agar pembelajaran kita setiap hari di kelas ini semakin baik. Silakan anak-anak semuanya mengusulkan, menuliskan apa yang menjadi keyakinan atau usulan atau harapan supaya kelas kita baik. Setiap anak cukup satu. Nanti setelah semuanya selesai akan kita simpulkan. Ada beberapa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Itu ya tujuannya untuk kebaikan kelas ini. Bisa dipahami ya? Silakan. Harapannya adalah kelas kita nanti semakin hari semakin baik, semakin berkualitas proses pembelajarannya, semakin maksimal hasil penilaiannya. Gitu. Baik, bisa kita mulai ya. Silakan kita tulis. Setelah kita menuliskan satu harapan, kesepakatan, dan keyakinan kita dalam kelas ini, nanti semuanya ditempelkan di papan tulis. Kemudian kita simpulkan, barangkali ada harapan yang sama, kesepakatan yang sama, nanti kita jadikan satu, kita rumuskan. Dan itu menjadi kesepakatan kelas kita, untuk keyakinan kelas kita, dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sepakat ya? Ya. Karena itu keyakinan kita semua, kesepakatan kita semua, maka semua harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuh, baik akan kita mulai semuanya nanti biar menempelkan di depan sudah kami siapkan kertasnya.
Ya, isinya bervariasi, tetapi yang lebih penting nanti akan kita rumuskan di sini diantaranya tentang bagaimana menghormati dan berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Ya, ada lagi yang menunjukkan tentang menjaga kebersihan dan ketertiban. Kemudian, ya, harus ada tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang disiplin waktu dalam belajar. Kemudian ada yang menyampaikan tidak boleh lalai dengan tugas atau harus menjalankan tugas yang baik-baiknya. Baik, ini akan jadi kita rumuskan kesepakatan kelas nanti supaya kita dengan segala niat yang baik kita sepakati dan itu menjadi komitmen kita semua. Gitu ya.